Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Wibu Baru. Dan pada video kali ini kita akan kembali unboxing figur anime. Lebih tepatnya figur bakalan gua unboxing ini dari anime One Piece. Lebih tepatnya karakter Roronoa Zoro. Ini spesial karena gua bakalan unboxing dari Grandista Nero. Setelah sebelumnya gua sudah pernah unboxing Zoro dari Grandista yang biasa, bahkan sampai ke Grandista Special Edition, dan baru sekarang gua bisa kesampaian buat unboxing Zoro dari Grandista Nero. Karena nih figur sangat-sangat langka cuy. Ini susah didapat ya. Bahkan di Tokped ini kagak ada yang jual. Gua cari di mana-mana kagak ada yang jual, sampai pada akhirnya gua ketemu sama seller yang jual nih figur. Walaupun dalam keadaan yang BIB sih ya, tidak ada yang baru, karena yang baru palingan tembus di 600.000 cuy. Mahal banget sih ya. Dan ini gua dapat di harga 400.000. Gua nggak tahu itu apakah murah atau mahal, karena setahu gua sih kalau Grandista Nero itu harga PO-nya juga di harga 450 ribuan. Dan gue dapat di harga 400.000. Menurut kalian worth it atau kagak? Coba kita lihat di kualitas figurnya ya. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita review sebentar untuk di boxnya. Baik, untuk di box figurnya tampak depannya seperti ini ya. Ada tulisan Grandista Nero di pojok. Grandista Nero, ada ban Presto, ada foto figurnya, di bawahnya juga ada One Piece, Grandista Nero, Roronoa Zoro, Grandista Nero, Bandai, dan stiker Toei Animation. Terus tampak sampingnya foto figurnya kayak gini ya, dan dapat additional parts. Nah ini dia posenya, pose dia versi mukanya yang marah ya. Ini sudah pernah singgung sebelumnya di figur Grandista Nero Sanji ya. Ini kalau kalian punya Grandista Nero Sanji dan Zoro, ini kalian bisa gabungkan, samakan ekspresi wajahnya. Karena memang kalau Zoro dan Sanji di animenya dia selalu bertengkar ya. Nah ini tampak belakangnya dia ada close up figurnya. Mukanya wah cakep coy itu mukanya. Terus di bawahnya ada additional part juga ya. Terus tampak sampingnya seperti ini, dan kembali ke tampak depan. Terus di atasnya, nah ini ada stiker Toei Animation dan stiker SNI. Jadi ini sudah pasti legal ya, sudah pasti resmi dan dikeluarkan, dilisensikan oleh Toei Animation. Di bawahnya ada Bandai. Nah kayak gini ya, tuh tulisan kayak gini, ada website, Facebook, Instagram, dan WeChat-nya Ban Presto. Oke, gue udah gak sabaran banget, gue udah penasaran banget sama nih figur, kualitasnya bakalan kayak gimana. Jadi langsung saja kita unboxing. Oke, jadi di sini ada beberapa bagian ya. Pertama dia dapat pedangnya kayak gini. Tuh ada 3 pedang, dan yang satu pedangnya udah keluar ya, dikeluarkan. Ini pedang Wado Ichimonji-nya. Terus ada base-nya kayak gini. Terus di plastik lagi satunya, ini yang utama ya. Plastik utamanya ini ada badannya Zoro, badan bagian atas, badan bagian bawah, dan ada kepala 2 ya. Oke, langsung saja kita rakit untuk di figurnya. Oke teman-teman, jadi sudah gua rakit untuk di figurnya. Nah setelah gua rakit, ternyata figurnya cakep banget cuy. Kualitasnya cakep banget. Coba kita review lebih dekat ya. Oke, nah ini kita lihat dulu di bagian wajahnya ya. Coba gua lepas dulu. Dia wajahnya dapat 2. Ini yang pertama tuh, dan ini yang kedua tuh. Oke, kualitasnya bagus, cakep. Ini Zoro, muka Zoro yang gua kenal cuy. Karena Zoro setelah time skip dia tidak pernah tersenyum. Nah ini yang gue suka. Kalau dari Grandista yang biasa dia malah senyum ya. Jadi gua kurang suka sebenarnya muka dari Grandista Zoro yang awal.
Gua lebih suka ini, lebih sangar. Terus ini di bagian rambutnya dia bagus ya, sculptingnya bagus. Terus ada sedikit gradasi ya di bagian rambutnya. Jadi yang rambut bagian atas dia rada lebih pudar warnanya, terus yang di bawah dia lebih gelap warnanya gitulah. Tuh, jadi tetap ada gradasi ya. Rambutnya Zoro kayak gini. Tuh, ini kualitasnya sama. Nah, untuk di badannya dia kualitasnya tuh bagus-bagus saja. Dia ada gradasi ya. Yang lama sih ada gradasi sih, sama sih ya gradasinya. Tuh. Terus ada luka bekas jahitannya ya setelah dia ditebas sama Mihawk. Dan ini lumayan detail kualitasnya. Terus di bagian bajunya ya. Ini yang gua lihat sih bajunya dia ada sedikit gradasi sih ya. Tuh, yang gua amati dia ada gradasi sini, tuh dilecek-lecek bajunya, cuma dia tidak terlalu kelihatan banget ya gradasinya, tapi dia ada gitu loh. Nih, dia ada gradasi nih, tuh bagus sih, bagus. Ini diimprove ya untuk di pewarnaannya. Terus di bagian sabuknya ini ya, ini juga ada gradasi. Ya walaupun tipis tapi masih ada gitulah, masih berbaik hati dikasih shading gitu ya, daripada tidak ada sama sekali. Terus di bagian detail pedangnya, ini detail pedangnya masih sama ya dengan Grandista yang sebelumnya. Coba kita nanti bandingkan ya kualitasnya. Oke. Tuh, terus di bagian bawahnya ini ya, kakinya dia full gelap warna hitam dan tidak ada gradasi, polos warna hitam ya. Oke, coba kita pasang. Nah, ini ekspresi dia yang pertama. Nah, coba kita ganti. Dan ini ekspresi dia yang versi marah ya. Tuh. Saat dia bertengkar sama Sanji ini ekspresinya. Terus di bagian Wadochimonji-nya dia kayak gini ya. Bilah pedangnya tuh. Oke, coba nanti kita bandingkan ya sama yang versi special edition. Mana yang lebih bagus untuk detail pedangnya. Oke, coba kita bandingkan dulu ya sama Grandista yang biasa. Kalau dari pose ya, gua sebenarnya lebih suka pose Zoro yang versi ini, yang versi lama. Kalau yang versi baru dia cakep, posenya cakep, sangar, tapi menuhin space. Nih, bilah pedangnya nih tuh. Belum lagi ke belakang ya, soalnya ada pedangnya tuh. Jadi butuh makan banyak tempat. Buat kalian yang punya kamar kecil, tempatnya pas-pasan, lemarinya kecil, nggak disarankan sih beli yang Nero. Soalnya ini lumayan gede banget makan tempatnya. Apalagi kalian koleksi figur-figur One Piece yang gede-gede gini lah, seri Master Lash, Master Star Piece, terus ada Super Master Star Piece, Grandista. Wah, udah nggak bisa cuy. Terlalu banyak makan tempat. Nah, gue saranin beli yang ini aja sih. Tuh, nih ya, yang lama. Untuk di kualitas catnya sih, gue bisa bilang ini 11-12. Sama seperti Grandista Nero Sanji yang awal. Dia kualitasnya sama, 11-12. Tidak ada yang spesial. Perbedaannya sedikit ya. Perbedaannya pertama cuma di bagian rambutnya. Rambut yang Zoro Grandista Nero dia lebih diimprove, sculptingnya lebih dibanyakin, terus pewarnaannya juga lebih bagus ya. Kalau yang lama dia kayak apa ya? Nih, dia warnanya rada butek gitulah, kurang hijau ya. Tuh, rada butek gitu warnanya. Kalau yang baru dia hijau banget nih. Tuh, warna hijaunya berbeda ya. Tuh. Terus di sculptingnya juga lebih diimprove yang Grandista Nero ya. Untuk di helai-helaian rambutnya dia lebih dibanyakin di Grandista Nero. Itu aja sih. Kalau di face lebih di muka ya. Ini yang gua soroti di bagian matanya. Tuh, bisa kalian lihat. Kalau yang Nero dia matanya, pupil matanya ya. Bentar, gua buka dulu. Nah, ini pupil matanya dia ada detailnya coy. Tuh, jadi tidak hanya warna hitam doang. Jadi ada tuh. Lihat ya.
Tuh, pupil matanya bagus lah, lebih dibuat lebih detail. Kalau Grandista yang awal, dia cuma dibuat warna hitam doang gitu loh, tidak ada detail ya, tidak ada detail pupil matanya. Tuh, itu doang sih. Terus di bagian badannya dia sama-sama memiliki shading, cuma yang di Grandista Nero dia lebih dirapiin aja sih untuk shadingnya. Tuh, kalau yang Grandista lama kan ini memang rada berantakan sih ya untuk shadingnya, tapi bagus-bagus saja, masih bagus. Kalau yang Grandista Nero dia lebih dirapiin aja nih untuk di shadingnya. Sama-sama bagus ya, tapi itu tergantung selera kalian aja. Kalian lebih suka yang mana? Kalau dari wajah ya, face-nya gue lebih suka yang Grandista Nero. Face-nya, Zoro-nya itu Zoro banget. Dia tidak senyum. Kalau ini kan senyum dia nih, rada berkurang gitulah untuk face-nya. Dan untuk di kepalanya yang lama dia tidak bisa dicopot ya. Jadi udah nyatu gini, jadi tidak bisa di mix gitulah kepalanya, tidak bisa ditukar-tukar kayak Grandista Nero Sanji ya, tidak bisa ditukar-tukar. Jadi kalau kalian sudah punya yang Nero, lebih baik yang lama mending dijual aja lah gitu. Kalau udah punya yang Nero. Tapi kalau kalian tidak punya yang Nero, punyanya yang Grandista yang lama aja, yang Zoro yang lama, ini juga bagus ya. Jadi bagus-bagus saja, tergantung kalian selera, tergantung tempat juga kalian. Dan untuk di detail pedangnya ini bisa kalian lihat, ya detailnya masih sama. Detail pedangnya tidak ada yang berubah ya. Untuk di bilah pedangnya ini sama-sama ya, Wado Ichimonji, Grandista Special Edition sama Grandista Nero Zoro. Tuh, bisa kalian lihat. Dia memiliki panjang yang berbeda ya. Padahal skalanya sama. Seharusnya kalau Grandista dia skalanya sama ya. Tapi di ini memiliki perbedaan ukuran. Yang Grandista Nero dia lebih pendek ya. Di gagangnya dia lebih pendek dibandingkan dengan Zoro Special Edition. Dan untuk di pengecatannya nih tuh, yang Special Edition lebih bagus coy. Tuh, kalau yang Nero dia rada kurang ya, kenapa warna abu-abu ya? Gua nggak tahu sih kalau di animenya dia sebenarnya warna apa, abu-abu atau warna hitam nih untuk di bilahnya. Terus untuk detailnya tuh, ini warna gold ya, yang Special Edition warna gold, yang Nero dia warna kuning gini. Tuh, detailnya lebih bagus yang Special Edition nih daripada yang ini nih untuk di gagangnya. Terus untuk bahannya ini lembek ya, tuh lembek banget nih. Tuh, kalau ini nggak bisa coy, ini nggak bisa, ini keras, kaku coy. Tuh, jadi kesimpulannya lebih bagus versi yang Special Edition ini ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja untuk unboxing gua sudah unboxing Grandista Nero Zoro. Kelebihan dan kekurangannya sudah gua review tadi di video awal. Bagaimana menurut kalian, apakah nih figur masih layak dibeli? Tapi kalau kalian penyuka Zoro ya, suka sama karakter Zoro, kalian tidak boleh kelewatan dengan Grandista Nero. Kalian wajib beli kalau ada yang jual ya, karena ini figur rare banget, langka banget. Kalau ada yang seller yang jual, buruan dibeli. Yang penting harganya masih masuk akal ya. Kalau masih harga di bawah 500.000 kondisi bekas, mending dibeli. Oke, jika kalian suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman-teman ibu kalian, supaya teman-teman kalian teracuni dengan video-video yang ada di channel ini. Sampai bertemu lagi di video gua selanjutnya. Goodbye.